down into the cellar where the doors just opened on its own. Give us a sign that you want to communicate with us. Halo guys, kembali lagi di channel Tree Story. Sebelum masuk ke pembahasan kali ini, kami akan memberi waktu 5 detik untuk kalian klik tombol subscribe-nya guys. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan kali ini, yaitu kisah nyata The Conjuring. Seperti yang kalian tahu, film The Conjuring pertama dan kedua memiliki cerita yang berbeda. Namun di video kali ini kami cuma membahas yang pertamanya saja. Baik, simak baik-baik penjelasan kami saat ini. Oke. Film Conjuring sendiri merupakan sebuah kasus paranormal yang menimpa keluarga Perron. Ed dan Lorraine Warren yang menginvestigasi kejadian paranormal tersebut mengatakan bahwa investigasi mereka di rumah keluarga Perron adalah investigasi yang paling intens, menarik, dan paling susah dalam karir mereka. Di mana Roger Perron dan istrinya Caroline beserta kelima anaknya yaitu Andrea, Nancy, Christine, Cindy, dan April mengalami penyiksaan dari roh-roh yang menempati rumah baru mereka. Cerita bermula pada saat Roger dan Caroline Perron membeli sebuah rumah impian mereka pada musim dingin tahun 1970. Memiliki luas 200 hektar yang terletak di 1670 Round Top di Harrisville, Rhode Island. 14 kamar dibangun pada tahun 1736. Dengan banyak ruang untuk kelima anak mereka, Nancy dan Christine, Cindy dan April berbagi satu ruangan, dan Andrea memiliki ruangan sendiri. Keluarga Perron mulai melihat sesuatu yang tidak beres dari hari pertama mereka masuk ke dalam rumah baru mereka. Mereka pun akhirnya mengetahui bahwa 8 generasi telah hidup dan mati di rumah baru mereka. Termasuk Mrs. John Arnold yang berusia 93 tahun ditemukan gantung diri di langit-langit gudang. Ada juga berita lainnya, yaitu seperti adanya beberapa kasus bunuh diri, pemerkosaan, pembunuhan yang belum terpecahkan. Di samping semua itu, ada juga berita mengenai gadis 11 tahun yang bernama Prudence Arnold diduga telah dibunuh di peternakan. Dan 2 orang tenggelam secara tiba-tiba di sungai yang terletak di dekat rumah, dan 4 pria misterius membeku sampai mati di tanah. Karena hal itu, keluarga Perron mengerti mengapa penjual sebelumnya menyarankan pada saat mereka pindah untuk tetap menyalakan lampu pada saat malam hari. Pada awalnya, Warren mengatakan bahwa hantu-hantu di rumah tersebut ramah dan tidak berbahaya. Salah satu hantu berbau bunga, sementara yang lain bersifat lembut seperti mencium anak-anak mereka untuk mengucapkan selamat malam di tempat tidur mereka setiap malam. Keluarga Perron sering mendengar suara-suara menyapu datang dari arah dapur. Ketika memasuki ruangan, mereka menemukan sapu telah dipindahkan ke tempat berbeda, dengan tumpukan kotoran yang rapi seperti baru disapu. Baru-baru seperti baru, bersih seperti baru. Salah satu hantu yang sering menampakkan diri yaitu Manny, roh anak muda yang mencintai keluarga Perron. Manny diyakini merupakan Johnny Arnold yang melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri di loteng rumah di tahun 1700. Tidak semua hantu di rumah tersebut bersahabat, karena ada beberapa hantu yang sering mengganggu keluarga Perron. Seperti menarik kaki dan rambut anak-anak mereka di tengah malam saat mereka sedang tidur. Ada juga yang menggedor pintu dengan sangat kuat. Pintu dibanting terbuka dan tertutup sendiri. Salah satu intens rutin yang terjadi di rumah tersebut hingga membuat mereka terus terjaga adalah teriakan tangis. Dan teriakan tangis tersebut seperti Mama hu hu. No guys, bercanda. Jadi suara aslinya itu seperti mama you quiero, oh mama you quiero, mama you quiero, mama. What? Nah guys, itu bohongan. Jadi yang sebenarnya itu adalah seperti mama. Dan teriakan tersebut terjadi di malam hari. Adapun fenomena lainnya di mana salah satu anak mereka, Cindy, mengatakan berulang-ulang bahwa ada 7 tentara yang tewas dikubur di dinding.
Yang paling mengerikan di rumah tersebut menurut keluarga Perron adalah roh wanita yang diketahui bernama Bathsheba, yang dulunya merupakan seorang satanis dan berlatih menjadi penyihir. Bathsheba pernah tinggal di rumah mereka pada awal abad ke-19 dan meninggal di sana setelah gantung diri. Gak ada tempat lain apa buat gantung diri gitu? Di situ mulu udah gantung dirinya. Astagai. Lanjut, setelah gantung diri di sebuah pohon di belakang gudang. Keluarga Perron bukanlah keluarga yang religius. Itulah alasan mengapa susahnya mengusir Bathsheba dari keluarga Perron. Teori ini diperkuat ketika diketahui bahwa satu-satunya penduduk sebelumnya yang tidak melaporkan kejadian aneh atau diganggu oleh hantu itu adalah seorang pendeta lokal. Bathsheba merupakan makhluk mengerikan yang digambarkan memiliki mirip wajah dengan sarang lebah kering dan terdapat seperti jaring laba-laba dan kutu merangkak dari celah-celah kulit wajahnya. Kepalanya miring seolah-olah lehernya patah dengan bau yang tidak sedap di ruangan yang menandakan kehadirannya. Roger Perron sering merasa Bathsheba menyentuhnya, membelai lehernya, atau menggesekkan tangannya ke punggung Roger. Wah, apakah itu? Karena itulah, Bathsheba menjadikan Caroline sebagai target gangguannya dan ingin Caroline keluar dari rumah tersebut. Jadi, Bathsheba cemburu nih gitu. Caroline mengatakan dia terbangun di suatu pagi dan melihat penampakan kepala seorang wanita tua menggantung ke satu sisi memakai gaun abu-abu tua dan berkata dengan suara serentak, yaitu, "Yamete kudasai." Loh, jangan. Yang dikatakan sebenarnya adalah, Pergilah kau, aku akan membunuhmu. Ciao." Perlakuan Bethesda terhadap Caroline dapat dibilang sedikit kejam. Caroline dicubit, ditampar, dan dilempari benda-benda. Namun, ketakutan terbesarnya adalah saat Bethesda berulang kali menggunakan obor dan menggedor-gedor tempat tidur Caroline. Seiring berjalannya waktu, serangan Bethesda menjadi lebih keras, namun ancaman tersebut gagal untuk membuat Caroline pergi. Bethesda pun mencoba untuk merasuki Caroline. Akhirnya, keluarga Perron memanggil Ed dan Lorraine Warren untuk membantu mereka mengeluarkan Bethesda dari tubuh Caroline. Keluarga Perron mendengar Warren setelah salah satu anaknya mendengar ceramah publik lalu memohon untuk membantu menyelamatkan ibu mereka. Pada saat itu, diyakini bahwa Bethesda telah menguasai fisik dari Caroline. Nggak seperti di film The Conjuring, kenyataannya Warren tidak dapat membersihkan keluarga Perron dari hantu yang menyiksa mereka. Pada saat malam yang mengerikan tersebut, Warren bermaksud untuk mengusir hantu pengganggu, namun keadaannya malah menjadi di luar kendali. Dan akhirnya Perron memerintahkan Warren untuk pergi dari rumahnya. "Pergi kau, jangan kesini lagi. Yamete kudasai." Dengan keadaan yang tidak berpihak kepada keluarga Perron dan kendala keuangan serta gangguan dari hantu di rumah tersebut, akhirnya, pada tahun 1980, atas desakan Caroline, mereka akhirnya secara finansial mampu untuk mengosongkan rumah tersebut dan pindah ke Georgia. Dan tamat. Itulah kisah nyata dari film The Conjuring. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Mohon dukungannya ya guys dengan cara like dan subscribe channel ini. Kalau kalian punya masukan atau request dari kalian, tulis aja di komen ya guys. See you next time. Bye-bye. Joe.